Swasembada pangan ini ada berbagai definisi ya. Kita mengacu saja definisi dari FAO. Dan ada beberapa teman yang salah pengertian juga terkait dengan ini. Swasembada pangan itu dinyatakan katakanlah kalau 90% produksi nasional kita sudah bisa mencukupi konsumsi, itu swasembada, itu sebenarnya tidak benar. Kalau swasembada dalam perdefinisi dari SAO itu ada nilai yang namanya self-sufficiency ratio. Self-sufficiency ratio itu apa? Ya sederhananya produksi dibagi konsumsi dikali 100 itu self-sufficiency ratio. Kan self-sufficiency ratio bisa berbeda-beda. Misalnya pemerintah Singapura barusan juga targetnya self-sufficiency ratio 30%. Atau rasio nisbah swasembada pangannya itu 30%. Lalu apakah itu swasembada? Ya enggak. Karena definisi swasembada bila self-sufficiency ratio itu mencapai 100% atau lebih. Dalam arti ketika negara yang bersangkutan mampu memproduksi pangan yang sama dengan yang dikonsumsi atau lebih besar. Ya. Jadi itu yang terkait dengan swasembada pangan. Ini kita baru bicara swasembada pangan ya, karena ada juga swasembada komoditas sebenarnya. Nah, lalu yang kedua itu yang disebut yang DEP, Dietary Energy Production. Dietary Energy Production juga sama. Kalau sebuah negara mampu memproduksi pangan per kapita penduduknya lebih dari lebih atau sama dengan 2.500 kilokalori, maka negara bersangkutan juga sudah mencapai swasembada pangan. Lalu yang ketiga, ini memang bukan definisi, tapi ya secara umum, kaidah secara umum. Kalau sebuah negara mampu mengekspor pangan atau antara ekspor dengan impor lebih besar daripada ekspor pangannya, maka dia juga mencapai swasembada. Jadi seperti itu. Itu kalau per definisi swasembada. Ya, gini, lebih baik pemerintah mengubah sajalah konsep swasembada. Oke lah, swasembada sebagai penyemangat saya setuju. Penyemangat supaya semua pihak di Indonesia bersemangat untuk meningkatkan produksi pangan, setuju kalau dari sisi itu. Tapi pertahankan saja impor komoditas tidak naik lagi. Itu sudah prestasi luar biasa. Impor komoditas 8 komoditas pangan tahun 2023 kemarin itu sudah mencapai 29 juta ton. Itu impor komoditas itu beras, gandum, kedelai, jagung, kacang tanah, bawang putih, gula, dan satunya tepung tapioka. 8 komoditas utama tersebut yang impornya lebih dari 200.000 ton per tahun. Totalnya 29 juta ton tahun 2023 kemarin. Kalau pemerintah berhasil tidak meningkat akhir 2020 bahkan akhir tahun 2029 kan, setelah pemerintah ini berakhir, itu tetap 29 juta ton, itu sudah prestasi luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pertama, sudah barang tentu petani menjadi kunci yang teramat penting. Harus diingat yang memproduksi pangan adalah petani. Sehingga upaya peningkatan produksi yang paling tepat adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau kesejahteraan petani meningkat, maka otomatis mereka bergairah menanam, produksi meningkat. Sekaligus juga mengurangi konversi lahan pertanian ke non pertanian. Karena dengan dia mendapatkan keuntungan yang memadai untuk kehidupannya dari lahan yang dia miliki, otomatis kemungkinan untuk dia menjual lahan tersebut menurun. Ya, betul. Jadi itu, dan kesejahteraan petani sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah sejak tahun 2023. Dengan apa? Sederhana, dengan meningkatkan HPP. Harga pembelian pemerintah untuk gabah yang keputusan diambil oleh siapa? Oleh Badan Pangan Nasional. Jadi ini karya Badan Pangan Nasional. Kan? Tahun 2023 HPP meningkat karena kami sangat concern hanya harga HPP untuk gabah, karena petani jualnya gabah kan, itu meningkat dari 4.200 ke 5.000 tahun 2023. 2024 dengan keberaniannya Kepala Badan Pangan Nasional meningkatkan lagi dari 5.000 ke 6.000. Tahun ini
per 15 Januari HPP dinaikkan lagi dari 6.000 ke 6.500. Jadi kalau saya mewakili sedulur tani, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Karena tahu persis hati petani yang sesungguhnya seperti apa. Kesejahteraan mereka ditingkatkan dengan cara sederhana HPP. Lalu mengapa HPP itu penting? Walaupun HPP itu adalah pegangan pemerintah untuk membeli gabah dari petani, tapi HPP itu menjadi patokan, menjadi rujukan pengepul, penggilingan padi dan lain-lain untuk membeli gabah dari petani. Sehingga dampaknya sangat nyata. Jadi itu yang terkait dengan kesejahteraan petani, itu kunci yang utama. Lalu yang lainnya, yang ini yang juga sudah mulai dilupakan, itu terkait dengan penyuluhan pertanian. Saat ini penyuluh-penyuluh itu tugasnya hanya mengumpulkan data di daerah-daerah. Saya setiap tahun ke jaringan tani kami, ke puluhan kabupaten, mengunjungi sedulur-sedulur tani, tidur dengan mereka, tahu persis apa yang dirasakan mereka. Saya sangat banyak belajar dari mereka, karena banyak pengetahuan yang saya serap dari mereka. Tapi di sisi lain, mereka juga haus terkait dengan inovasi, terkait dengan bagaimana cara bercocok tanam yang lebih baik, itu mereka harus juga terkait dengan itu. Dan itu kelemahannya penyuluhan pertanian kita. Untuk itu di akhir tahun 2014 saya membantu Jokowi di tim transisi. Pada saat itu kami konsepkan perguruan tinggi harus turun. Jadi penyuluhan yang berbasis perguruan tinggi dan petani progresif. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Sehingga dosen belajar dulu ke petani, petani juga belajar dari dosen. Prinsipnya seperti itu. Dan itu akan mampu menggerakkan itu. Lalu yang kedua, pelatihan. Pada zaman Pak Syarifuddin Barsyah, beliau mengembangkan yang sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Sehingga sampai 2 juta petani dididik pada saat itu untuk mengelola hama yang benar. Sampai sekarang udah lupa semua. Jadi itu penyuluhan yang berbasis perguruan tinggi dengan petani progresif. Petani diminta juga sebagai penyuluh. Dan yang kedua adalah tadi sekolah lapang. Sekolah lapang apapun pengendalian hama terpadu dibangkitkan kembali. Jadi itu saya kira hal-hal yang terpenting yang bisa kita lakukan supaya ke depan pangan kita menjadi lebih baik lagi. Dan ketergantungan terhadap impor menurun. Itu yang harapannya. Ya.